Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan sedikit menjelaskan mengenai teks prosedur. Di antaranya yaitu definisi. Definisi teks prosedur. Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Struktur teks prosedur dibagi menjadi 4, yaitu diantaranya 1. Tujuan teks prosedur. Tujuan awal pembuatan teks prosedur atau penulisan biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. 2. Material. Material merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahap yang harus dilaksanakan demi mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara beruntut. Selain itu, susunan harus logis dan sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. 4. Penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada atau tidak ada dalam teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Menggunakan kalimat perintah. 2. Terdapat paduan yang harus dilakukan. 3. Menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan konjungsi atau kata hubung. 5. Terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. 6. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. 7. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jenis-jenis teks prosedur. 1. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. 2. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, prosedur pembayaran tilang oleh polisi. 3. Teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Kaidah kebahasaan. 1. Kalimat. Pada teks prosedur, kalimat-kalimat yang digunakan dapat dikategorikan dalam 3 bagian. Kalimat tersebut adalah kalimat imperatif, merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan, merujuk pada perintah dalam kalimat. Pada jenis kalimat ini, tanda baca seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. Kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Pada akhir kalimat ini, tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat tersebut. Kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan. Oleh karena itu, di akhir kalimat interrogatif diberikan tanda baca tanda tanya. 2. Konjungsi.
Konjungsi juga sering kita sebut sebagai kata penghubung dalam teks prosedur. Konjungsi yang kita bahas terdiri dari dua macam, yakni konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya seperti jika, bila, andai, kalau, asalkan. Kata temporal. Jenis konjungsi ini sifatnya merupakan kata penghubung yang membuat urutan waktu, contohnya seperti lalu, kemudian, selanjutnya, dan setelahnya. 3. Numeralia. Numeralia dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan kata numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur, misalkan pertama, kedua, dan seterusnya. 4. Pronomina. Pronomina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Berdasarkan fungsinya yang menggantikan orang atau benda, pronomina dibagi menjadi dua macam, yakni pronomina petunjuk, kata ganti untuk menggantikan benda, contohnya itu, tersebut. Pronomina persona, kata ganti untuk menggantikan orang. Pada pronomina persona, bagi kata ganti untuk orang tunggal, contohnya ada, saya, kamu. Sedangkan untuk orang jamak, contohnya kita, kalian. 5. Verba. Kaidah kebahasaan terakhir dalam teks prosedur adalah verba atau kata kerja. Verba terbagi menjadi dua macam, yakni verba material, kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik, contohnya mengupas, mengiris, memaku, memasang, dan lain sebagainya. Verba tingkah laku, kata kerja yang diunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya, contohnya menyukai, berpikir, dan menyetujui. Contoh teks. How to make lemonade. Ingredients: for each glass ice, 2 tablespoons of lemonade juice, 2 tablespoons of sugar, 1 glass of water. Method: 1. Slice a lemon in half and squeeze the juice into a cup. 2. Take out the seeds. 3. Pour 2 tablespoons of juice into glass. 4. Add sugar. 5. Add water and stir well. 6. Taste the lemonade. You may want to add more sugar or more lemon to make it taste just right. 7. Put it in ice tube. A drop of red food coloring will make pink lemonade. Referensi. Di sini kami mengambil dari referensi web Ruang Guru dan itabu.com. Tujuan kami mengambil web tersebut adalah karena terpercaya dan tidak ada plagiarisme. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.